Warga Kota Makassar mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat kekeringan, warga kesulitan beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan memasak. Antrian gerobak berisi jerigen dan galon air menjadi pemandangan harian baru di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Jerigen merupakan milik warga yang mengantre untuk membeli air bersih di rumah warga yang masih mendapatkan air PDAM. Mereka terpaksa membeli air karena sumur bor mereka kering dan layanan air PDAM Kota Makassar tak mengalir. Kondisi ini sudah berlangsung selama 1 bulan. Di Blora, Jawa Tengah, krisis air bersih juga masih dirasakan warga. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengambil dari sumur di tengah sawah dan jauh dari pemukiman. Sudah hampir 1 bulan warga desa Kebonrejo di Kabupaten Blora mengalami krisis air bersih. Sumur milik warga mulai mengering dan tidak mengeluarkan air. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha, yang berada di lokasi kekeringan di Makassar, Sulawesi Selatan. Gufron, saat ini apakah warga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Lalu bagaimana cara warga bila ingin mendapatkan air bersih demi kebutuhan sehari-hari? Ya, Juno dan juga saudara, di Kota Makassar memang di beberapa wilayah sangat terdampak kekeringan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kota Makassar sejak sebulan terakhir. Kalau kita lihat di beberapa daerah seperti di kawasan timur Kota Makassar itu ada kawasan di Kecamatan Biringkanaya dan juga Tama Lanrea, seperti itu juga kalau kita lihat di kawasan utara Kota Makassar ada di Kecamatan Talo, juga ada di Kecamatan Ujung Tanah. Di tempat saya melaporkan saat ini saudara di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, warga sudah mulai mengantri jerigen dan juga galon mereka sejak pagi untuk bisa mendapatkan suplai air bersih seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya saat ini. Warga bahkan mengaku bisa mengantri air bersih dan juga jerigen ini dari pagi hingga malam hari tiba, dan di waktu terburuk mereka bisa mengantri hingga 2 malam untuk bisa mendapatkan suplai air bersih. Dan jerigen serta galon yang berada di sini masih kurang saudara, karena memang warga mengaku tumpukan jerigen dan juga galon ini akan sangat banyak ketika terjadi pada malam hari, karena pada malam hari itulah ibu-ibu di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di Kampung Nelayan Untia ini baru bisa mulai keluar rumah untuk bisa melakukan pembelian air minum seperti itu. Dan juga mereka mengaku bahwa suplai air bersih dari pemerintah maupun juga dari PDAM Kota Makassar sejak 10 tahun terakhir memang sangat tidak lancar, dan juga pemandangan seperti ini merupakan pemandangan sehari-hari yang sudah biasa warga temukan di kawasan nelayan Kampung Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keseharian warga dalam mengantisipasi dan juga menyuplai air bersih mereka ke rumah-rumah, sudah bersama kami Ketua RW 01 Kampung Untia, Bapak Bahari. Halo, selamat siang Pak Bahari. Selamat siang. Pak, boleh dijelaskan keseharian warga untuk bisa menyuplai air bersih di Kampung Nelayan Untia, Kota Makassar ini, Pak? Untuk menyuplai air, warga di sini setiap harinya itu membeli air dalam bentuk tandong yang berasal dari luar dengan harga 55.000 per tandong, dengan jumlah airnya itu 1 kubik. Kalau 1 tandong itu berapa liter dan kurang lebih berapa hari untuk bisa dipakai warga? 1 tandong itu jumlahnya sekitar 1.000 liter dengan harga Rp55.000 dan dipakai paling lama 2 hari. Baik, untuk antrian seperti ini Pak, kira-kira ini biasa terjadi paling lama hingga berapa hari? Ini kan kita lakukan setiap ada berita bahwa ada air akan datang. Jadi biasanya kita menunggu dari pagi dengan sabar. Kalau sore datang ya dengan sampai sore kita menunggu. Dan tumpukan seperti ini berarti sudah menjadi pemandangan biasa ya di Kampung Untia, Kota Makassar. Selama ini memang suplai air bersih PDAM Kota Makassar di Kampung Nelayan Untia ini seperti apa? Selama ini memang sudah kurang lebih 10 tahun suplai ke PDAM ke Untia ini sudah tidak berjalan, Pak.
Dan terakhir komunikasi dengan pemerintah setempat itu bagaimana untuk bisa menyuplai air ke Kampung Untia ini, Pak? Terakhir kami diundang untuk rapat dengar pendapat di DPR. Pada saat itu hadir Bapak Dirut PDAM, kemudian yang mewakili kawasan industri dari Dinas PU Lingkungan Hidup, 2 komisi di DPR, yakni Komisi C dan Komisi B, dan pada saat itu Direktur PDAM Kota Makassar menjanjikan bahwa akan menjalankan air tahun ini, berjanji untuk melancarkan air ke kelurahan kami, sehingga kami sangat berharap bahwa Direktur PDAM bisa menepati janji ini sehingga persoalan air di kampung kami bisa terpenuhi. Dan sampai sekarang apakah air sudah masuk, dan komunikasi terakhir dengan Dirut PDAM bagaimana, Pak? Komunikasi terakhir kami dengan Dirut PDAM itu sudah tidak ada, dan kami menunggu sampai saat ini realisasi dari janji beliau, tetapi sampai pada saat ini kami belum melihat ada tanda-tanda untuk itu. Baik. Terima kasih, Pak. Semoga air di Kampung Untia ini bisa secepatnya mengalir. Dan saudara, memang dari harapan warga, Dirut PDAM terakhir menjanji akan mengairi suplai PDAM di Kampung Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Namun hingga saat ini air bersih belum juga masuk, sehingga pemandangan jerigen dan juga galon di pinggir jalan ini menjadi pemandangan yang biasa dilakukan warga di Kampung Untia, Kota Makassar. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Gufron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi, Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat bersama DPP dan DPD Partai Demokrat. Rapat digelar usai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan bakal Capres Anies Baswedan.